Hai semua, jumpa lagi dengan saya Linda di channel Ayah Masak, Ayah Makan. Hari ini kita mau bikin bombolini. Dan ini videonya lumayan panjang ya teman-teman, karena kita akan bikin isiannya sekalian. Donatnya ini saya bikin dengan kentang, jadi dia rasanya enak banget, seratnya juga cantik, dia bouncy, pokoknya enak banget ya. Dan ini isiannya juga saya bikin yang premium ya, rasanya benar-benar luar biasa ya. Bila kalian perhatikan baik-baik, ini seratnya cantik sekali ya teman-teman, dan rasanya benar-benar enak. Gimana cara bikinnya? Yuk kita mulai. Pertama kita akan bikin pasti krimnya dulu, dan ini kalau bisa kalian bikin malam sebelumnya ya. 3 kuning telur, 60 gram gula pasir, 25 gram terigu protein sedang. Ini kita akan aduk dengan whisker sampai gulanya ini larut, sampai semuanya tercampur dengan rata. Bila sudah tercampur rata, kita akan campurkan dengan susu cair yang sudah kita panaskan dulu sebanyak 250 gram. Kalau pasti krim yang biasa saya bikin itu susunya 300 gram, kali ini hanya 250 gram karena kita ingin adonannya ini sedikit lebih kental. Sekarang kita akan masak kembali di atas kompor sambil terus diaduk sampai dia mengental seperti ini. Selagi masih panas ya, langsung kita tambahkan dengan 25 gram mentega. Kita akan aduk-aduk sampai menteganya ini larut semuanya. Dan ini kita akan saring, supaya tuh hasilnya benar-benar halus ya. Setelah itu kita akan tutup atasnya dengan plastik dan kita akan simpan di kulkas sampai dia mengeras. Untuk kentangnya kita ambil 1 buah kentang, kita potong-potong lalu kita rebus. Kalau dia sudah lembut, kita saring airnya dan langsung kita haluskan ya teman-teman. Kalau kalian tunggu dia dingin, nanti ini akan sulit, halusnya lama ya. Jadi masih panas-panas langsung kita haluskan di atas saringan seperti ini, maka dia hasilnya akan halus sekali. Untuk kentang ini kita biarkan dingin dan kita akan pakai hanya sebanyak 70 gram. Sisanya bisa kalian simpan di kulkas. Untuk bahan-bahannya di sini saya pakai 1/8 sendok teh bread improver. Tapi kalau kalian tidak mau pakai, nggak apa-apa ya. Bahan keringnya kita aduk dulu dengan spatula supaya tercampur dengan rata. Baru kita masukkan dengan kuning telur 2 buah dan dengan kentang yang sudah kita haluskan tadi sebanyak 70 gram ya. Untuk mengaduk adonan donat ini bisa dengan tangan, bisa dengan mixer tangan ya. Jadi tidak harus dengan standing mixer seperti ini. Karena saya punya, makanya saya pakai. Dan susu cairnya ini kita masukkan secara bertahap. Jangan dimasukin semua supaya donatnya ini tidak kelembekan. Kalau udah kelembekan agak sedikit repot ya. Bila adonannya sudah menggumpal seperti ini, kita masukkan dengan mentega dan sedikit garam ya. Lalu kita mixer lagi hingga dia kalis elastis ya, sampai window pane. Adonan ini sebenarnya belum jadi ya teman-teman. Dia masih harus dimixer lagi, mungkin sekitar 5 menit lagi ya. Tapi saya udah gak sabar, jadi gak apa-apa lah, begini aja. Adonan ini sedikit lengket ya teman-teman. Jadi kita ambil minyak sayur sedikit supaya jari kita nih nggak menempel. Ini kita bulatkan dulu, kemudian kita istirahatkan selama 15 menit.
Setelah itu kita akan potong-potong masing-masing seberat 40 gram. Sekarang kita akan shapingnya, kita buletin dulu semuanya ini satu persatu berurutan ya teman-teman. Jadi jangan ngacak ngambilnya dari yang pertama tadi kita potong. Ini kita bulatkan, caranya bisa seperti ini, tapi ini penting banget. Bawahnya ini harus kalian tutup supaya dia nggak ada yang bocor, karena kalau nanti bocor ketika kita goreng dia akan banyak menyerap minyak. Bila nanti adonan sudah kita buletin semua, kita akan tutup, kita istirahatkan lagi selama 20 menit. Kita tutup atasnya dengan kain atau dengan plastik ya, supaya dia tidak kering. Setelah 20 menit, sekarang saatnya kita akan bentuk menjadi donat ya. Kita akan bikin bombolini, jadi tidak akan kita bolongin. Di sini saya tekan dulu dengan penekan donat untuk mengeluarkan udara di dalamnya. Tapi ini tidak perlu sampai dia gepeng sekali. Tidak sama seperti donat yang saya bikin sebelumnya, yang donat bolong itu sampai gepeng. Tapi untuk bombolini tidak boleh sampai gepeng. Bisa juga kita pakai alat penekan donat ya teman-teman. Dan kalau ada bubble-bubblenya ini bisa kita tusuk dengan tusuk gigi. Tapi pastikan kita pinggirnya ini kita tutup lagi, karena yang bekas kita tusuk dengan tusuk gigi ini kalau nanti digoreng dia bisa menyerap minyak. Jadi ini kita putar-putar lagi, kita tekan dengan pinggir-pinggirnya ini supaya donatnya ini benar-benar tertutup. Bila kita sudah yakin bentuknya sudah cantik dan sudah rata, sudah nggak ada yang bolong, kita bisa simpan, kita tata di atas tempat seperti ini ya, supaya kita memudahkan kita nanti pada saat menggoreng. Donatnya ini saya taruh di tempat donat dan saya tutup ya. Dan ini saya proofing selama 30 menit. Setelah 30 menit kita buka, kita biarkan dia kena udara supaya kulit atasnya sedikit lebih kering. Sekarang saatnya kita panaskan minyak dengan api kecil sekali ya. Dan minyaknya ini saya pakai minyak biasa saja. Ini penting teman-teman, suhunya jangan lebih dari 140 derajat Celcius. Di sini saya pakai pengukur suhu karena penting sekali agar white ringnya benar-benar bisa keluar cantik. Ini minyaknya tidak boleh panas. Jadi saya goreng di suhu 140 derajat. Kalian perhatikan baik-baik ya. Jadi donat berminyak atau tidak berminyak itu bukan dari jenis minyak yang kita pakai. Walaupun minyak padat, kalau donatnya ini bocor, dia tetap akan menyerap minyak. Cuman saja tidak bisa kita rasakan karena minyaknya kan kalau lama-lama dia akan padat, dia akan mengering di dalam donatnya ini gitu. Pada saat goreng donat yang kita celupkan pertama itu kan bagian atasnya ya teman-teman. Nah itu biasanya dia rapih, tertutup rapat. Sekarang ketika kita balik, ini kita yang goreng bagian bawahnya. Nah ini biasanya suka ada yang bocor. Kalau kalian lihat dia bergejolak minyaknya, itu tandanya donatnya ini bocor. Tapi kalau dia berbusa sedikit saja itu biasa ya, karena kan dia baru kena minyak jadi dia sedikit berbusa. Donat yang saya bikin ini juga dia belum sempurna teman-teman, masih ada yang bocor, jadi masih sedikit sulit juga untuk saya supaya tuh donat benar-benar tidak bocor ya. Bila kalian perhatikan itu yang bergejolak itu tandanya dia bocor. Nah maka donat itu dia nanti akan sedikit menyerap minyak. Tapi ini bocornya tidak banyak ya, kalau kalian perhatikan dia hanya sebentar saja lalu tenang kembali minyaknya. Jadi donat yang bagus minyaknya harus seperti ini teman-teman, tenang, tidak ada gejolak sama sekali. Sekarang kita angkat dan kalian perhatikan ini
white ringnya tinggi sekali ya teman-teman. Kalian juga pasti bisa bikin seperti ini, asal kalian cara gorengnya ini benar, minyaknya tidak boleh panas. Nah, kalau sudah menggoreng seperti ini, kita matiin dulu apinya, kita istirahatkan sekitar 2-3 menit, baru kita goreng donat berikutnya. Jadi jangan langsung dipakai untuk menggoreng donat, karena nanti donatnya akan terlalu cepat matangnya gitu. Nanti jangan lupa kalian cek box deskripsi ya teman-teman. Saya akan tulis beberapa tips penting dalam membuat donat dan menggoreng donat, agar hasilnya bisa berwhite ring tinggi seperti ini dan dia juga tidak berminyak. Sekarang kita akan timbang. Donat ini saya buat masing-masing 40 gram. Setelah digoreng ada beberapa yang 43 gram, ada beberapa yang 41 gram, tapi ada juga yang 40 gram. Donat ini termasuk tidak berminyak, tapi saya belum sempurna bikinnya ya. Jadi nanti kalau kalian bikin, coba kalian timbang berapa berat donat kalian. Donat yang saya bikin ini pun ada yang besar dan ada yang kecil. Padahal ukurannya sama, semuanya beratnya sama 40 gram. Tapi jadinya dia ada yang besar dan ada yang kecil. Kenapa? Karena menurut saya, kalau yang kecil itu dia tuh mungkin ada yang bocor, jadi tidak bisa dia mengembang secara sempurna. Tetapi kalau yang besar itu dia donatnya benar-benar bagus, mulus, tidak ada yang bocor, jadi dia bisa mengembang dengan sempurna. Tetapi itu menurut saya, mungkin aja saya bisa salah ya. Sekarang kita akan ukur donatnya ini. Yang paling bagus bentuknya itu dia sekitar 9 cm dan tingginya 4 cm, itu yang paling cantik ya. Dan white ringnya yang paling tinggi itu 2 cm. Sekarang kita akan bikin isiannya. Dari pastry cream yang tadi kita bikin, kita akan bagi menjadi 3, masing-masing seberat 100 gram. Dan kita perlu whipping cream cair yang akan kita mixer nanti seberat 150 gram, jadi masing-masing dapat 50 gram ya. Kita akan mixer sampai dia mengental, tapi jangan sampai over mix ya. Jadi pastikan hasilnya bagus, halus, mulus, mengkilap dan mengental. Kira-kira seperti ini ya teman-teman. Nah, sekarang kita ambil satu bagian dari pastry cream, kita aduk-aduk sampai dia tuh menjadi creamy, baru kita campurin dengan whipped cream tadi. Ini saya akan bikin yang rasa original. Karena saya bikin original, saya pakai vanilla extract. Tapi kalian bisa pakai pasta mocha, bisa pakai pasta pandan, kalian bisa pakai pasta kopi, tiramisu, banyak banget pasta yang bisa kalian pakai di sini ya. Hasilnya kurang lebih seperti ini, cantik banget ya teman-teman, dan ini rasanya enak sekali. Sekarang kita akan bikin yang pakai selai, seperti selai kacang, selai lotus, atau kalian bisa juga pakai selai Nutella, coklat filling ya teman-teman. Sama 100 gram pastry cream dan 50 gram selai lotus. Ini kita akan aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Kalau sudah rata, kita akan campurkan dengan 50 gram whipped cream yang sudah kita kocok tadi. Kita aduk-aduk lagi, aduknya seperti ini sampai dia menjadi rata dan menjadi creamy seperti ini. Ini semua kita masukkan plastik segitiga ya. Nah, sekarang yang kita akan pakai selai buah-buahan. Selai buah-buahan ini kalian harus perhatikan teman-teman, dia itu cair ya. Jadi adonan kita ini dia menjadi sedikit lebih cair daripada kita pakai pasta atau kita pakai selai lotus atau selai coklat.
Nah, di sini nanti tergantung pilihan kalian. Kalian mau pakai whipped cream lagi nanti boleh, atau mau di skip saja whipped creamnya juga boleh, supaya dia tuh konsistennya tetap cantik ya. Nah, supaya hasil warnanya lebih cantik, di sini saya kasih sedikit pewarna pink supaya kelihatan lebih seger gitu. Di sini saya pakai whipped cream cair tetap ya, karena sudah saya siapkan, tapi hasilnya dia jadi lebih cair daripada yang lain. Sekarang untuk penataannya, ini di luarnya saya pakai caster sugar, gula caster ya. Jadi gula yang halus-halus kecil-kecil itu kalian bisa pakai gula pasir yang kalian blender saja. Nah, kita bolongin dulu sedikit dengan sumpit ya, baru kita semprot dengan pastry cream yang sudah kita siapkan tadi. Pastikan kalian isinya lumayan banyak ya, karena ini kita bikin cukup banyak untuk semua donat-donat ini. Seperti yang kalian lihat di awal, di piring itu kan ada 3 donat yang atasnya saya kasih topping ya teman-teman. Nah, itu awalnya saya cuma iseng aja karena ada sisa 3, saya taruh di piring dan saya kasih topping. Jadi itu saya tidak videoin, tapi kalian bisa bikin sendiri. Atasnya cukup kalian kasih selai stroberi, atau kalau dalamnya tuh lotus, atasnya ya kalian kasih selai lotus ya. Dan kalau yang original, atasnya saya kasih karamel. Itu yang paling enak teman-teman. Atau bisa juga dibikin seperti ini. Tapi menurut saya yang seperti ini kurang menarik ya teman-teman. Atau kalau kalian mau, di dalamnya ini kalian semprot dulu dengan selai, baru kalian semprot lagi dengan krim. Jadi di dalam bomboloni ini ada 2 krim ya. Nah, ini hasilnya teman-teman. Kalau yang ini menurut saya sedikit berantakan ya. Yang ini sedikit lebih cantik. Dan kalau yang di piring ini pasti cantik banget. Ini nanti penempatannya kalian pakai box kotak yang ukurannya mungkin ukurannya sekitar 30 kali 30 ya. Selesai sudah videonya teman-teman, semoga bermanfaat. Dan untuk kalian yang belum subscribe, di-subscribe dulu agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Jangan lupa follow Instagram saya teman-teman. Kalau ada yang mau ditanya-tanya, kalian bisa DM saya di sana. Kalau saya baca, pasti saya balas. Sampai jumpa teman-teman. Bye-bye.